Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Anak Allah yang Dewasa. Satu hal yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen adalah bahwa Allah menghendaki kelak ketika pulang ke rumah Bapa di surga, orang Kristen berkeadaan sebagai anak yang sudah dewasa, yang sudah sempurna. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam suratnya Efesus 4 ayat 13 demikian. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat ini jelas mengisyaratkan tujuan akhir kekristenan, yaitu menjadi anak Allah yang dewasa. Paulus mendefinisikan dengan kalimat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yang artinya memiliki iman yang benar, mengenal anak Allah, yaitu Yesus dengan benar, dan mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, yang artinya harus terus bertumbuh sampai serupa dengan Yesus, bisa memiliki gairahnya dan mengenakan karakternya. Dan memang, maksud saya memang benar seorang anak harus mengalami pertumbuhan, kan begitu? Kalau tidak, pasti ada yang salah, ada yang tidak beres, atau anak itu tidak hidup alias mati. Seiring dengan bertambahnya usia, seorang anak akan bertambah dewasa. Anak yang dewasa tentu berbeda dengan yang masih kanak-kanak. Mereka yang masih kanak-kanak biasanya suka merengek-rengek, suka memaksa, bahkan menuntut keinginannya untuk bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Kesukaannya atau kebahagiaannya hanya pada boneka, mobil-mobilan, coklat, atau kalau diajak bepergian. Kalau semakin besar, mungkin kesukaannya sepeda atau mainan lainnya. Mereka akan kecewa kalau mereka tidak bisa mendapatkan itu semua dari orang tuanya. Mereka tidak bisa mengerti dan tidak mau tahu akan beban berat orang tuanya. Mereka belum bisa diberi tanggung jawab. Mereka biasanya hanya menuntut hak mereka saja. Menghadapi anak yang belum dewasa ini, umumnya orang tua bisa mengerti dan menuruti apa yang menjadi keinginan anaknya. Kadang orang tua tetap memberikan es krim meskipun anaknya sedang batuk. Tetapi tentunya sebagai orang tua yang baik pasti menginginkan anaknya bertumbuh menjadi dewasa, di mana pada suatu saat nanti bisa mengerti pikiran orang tuanya, sehingga bisa diberi tanggung jawab, bahkan kelak bisa menggantikan atau melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Bayangkan saudara, kalau anak sudah berusia 30 atau 40 tahun, masih belum bisa diberi tanggung jawab, masih suka merengek-rengek, minta ini dan itu, pasti orang tuanya akan jengkel, akan marah,
Atau paling tidak ya tidak akan menurutinya, bukan? Demikian juga hidup kerohanian orang Kristen harus bertumbuh dan menjadi dewasa. Boleh saja kalau baru kenal Yesus, baru menjadi orang Kristen, selalu menuntut haknya dari Allah. Fokus hidupnya hanya pada berkat-berkat lahiriah serta pemenuhan kebutuhan jasmani. Oh boleh saudara. Terhadap orang Kristen yang masih muda seperti ini, yang masih kanak-kanak ini, Tuhan pun bisa mengerti, bahkan memberikan toleransi. Tuhan biasanya mengabulkan permintaannya, bahkan tidak jarang Tuhan menolong, melakukan mujizat dan tanda heran lainnya. Tetapi sebagai anak-anak Allah, orang Kristen harus bertumbuh, tidak terus menuntut haknya, tapi harus juga mau berubah, mau bertumbuh, mau mengerti pikiran dan perasaan Bapaknya, serta melakukan kehendak Allah. Roma 12 ayat 2. Mau bertanggung jawab atas hidupnya dan merespon upaya Allah untuk menjadikannya sebagai anak-anaknya. Filipi 2 ayat 12. Itulah kenapa semakin kita mengenal Allah dengan benar, sepertinya semakin tidak mudah Allah menjawab seru doa kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, Allah seakan membiarkan kita sendiri, seakan Dia diam dan tidak menolong kita. Bahkan sepertinya Dia tidak ada. Padahal tidak demikian. Tuhan tetap ada, tetap menyertai. Bahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, Tuhan turut campur kok dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami keadaan seperti ini, maksud saya, belum ada jawaban untuk pergumulan saudara, ingatlah, Dia tetap ada dan tidak meninggalkan saudara. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu juga bukan berarti Tuhan tidak menolong saudara, tetapi justru sebaliknya. Dia sedang mendewasakan saudara. Dia mau agar ketika saudara pulang, saudara sudah berkeadaan sebagai anak-anak Allah yang dewasa, yang diakui oleh Bapa, sehingga bisa berelasi dengan Bapa secara patut, dapat hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Ingat, untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah, haruslah dewasa. Karena tidak mungkin Allah memberikan warisan atau harta kekalnya kepada anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, berusahalah untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tetaplah semangat dan sukacita sepanjang hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.